hitungan ketiga, 2, 1. Baik, dengan dilaksanakan pada hari ini, maka secara resmi Pawai Budaya tahun 2020 yang telah dibuka. Di mana di barisan awal merupakan Jegek Bagus yang berhasil meraih 5 besar dalam ajang pemilihan Jegek Bagus Gianyar 2026. Terimalah salam hormat kami dari Duta Kecamatan Sukawati, dipentaskan untuk mengiringi pemujaan pendeta atau sulinggi pada pagi atau siang hari tanpa layar clear maupun lampu blencong. Biasanya dalam upacara Pitrayagnya menggunakan lakon Bima Swarga, di mana kisah perjalanan Sang Bima mencari kedua orang tuanya di neraka dan selanjutnya Cupak Abasan. Pada zaman dahulu, sekitar tahun 1960-an, di Banjar Abasan, Desa Singapadu Tengah, berkembang sebuah kelompok kesenian cupak yang dikenal dengan sebutan Cupak Abasan. Kelompok kesenian ini sering dipentaskan dalam rangkaian maya di desa-desa sekitar Singapadu. Pada pawai kali ini, para seniman muda Banjar Abasan mencoba mengkolaborasikan pementasan tari cupak ini dengan kerajinan topeng dan seni ukir yang juga berkembang pesat di Banjar Abasan, sehingga semua tampil dengan menggunakan top macan, sapi, monyet dan tikus menjadi terganggu. Maka Gerantang menasehati cupak agar tidak membat-bat hutan sembarangan, karena akan berakibat buruk bagi kehidupan manusia. Sejak saat itu, bekas hutan yang dibat-bat diberi nama Abasan sebagai pengingat agar kita tidak membabat hutan sembarangan. Seni drama, seni vokal atau tembang. Ceritanya biasanya diambil dari kisah klasik seperti Panji atau cerita rakyat Bali yang diselipkan juga nuansa lucu, romantis, dan pesan moral sebagai cerminan hidup di masa sekarang. Seperti yang kita ketahui bahwa Arja Singapadu sangat terkenal pada masanya, bahkan hingga saat ini. Beberapa tokoh yang tergabung di antaranya seperti almarhum dari Gusti Ayuning Galuh yang berperan sebagai Galuh, dan almarhum Nike Putri Buwati sebagai tokoh Mancun dalam pementasan Arja. Mereka berdua merupakan tokoh yang sangat terkenal pada masanya. Hingga saat ini kami masih selalu mengenang prestasi beliau untuk Desa Singapadu Tengah. Seni pertunjukan Janger merupakan tari pergaulan
yang dibawakan oleh sekelompok remaja, laki-laki dan perempuan. Menggambarkan keharmonisan hubungan adalah pasangan muda yang semua hal harus dibicarakan dengan olahan nada vokal. Uniknya, setiap jangir ini dipentaskan selalu diiringi dengan pencak silat. Pertunjukan ini merupakan perpaduan harmonis antara bela diri tradisional, estetika gerak seni, dan musik yang menonjolkan keindahan jurus serta kelincahan. Pertunjukan ini merupakan warisan budaya yang bernilai filosofis tinggi. Dan upacara yang dibawa di antaranya Canang Sari. Canang Sari merupakan salah satu sarana persembahan harian yang digunakan pada saat upacara keagamaan Hindu di Bali, serta mencerminkan keseimbangan hidup dalam menjalankan kehidupan dengan konsep Trihita Karana. Keharmonisan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama, dan manusia dengan lingkungannya. Pasepan. Pasepan ini digunakan ketika dilakukan persembahyangan yang dimana asap dari dupa dipercaya membawa doa umat manusia menuju alam suci. Onggar-onggar merupakan rangka bambu yang dihiasi dengan daun kelapa muda, janur, bunga, dan kain. Onggar-onggar melambangkan penghormatan dan persembahan kepada para dewa serta roh suci. Kehadirannya dipercaya sebagai penolak energi negatif dan sebagai simbol menjaga keseimbangan alam semesta atau alam para dewa. Baik Bapak Ibu hadirin, undangan para penonton serta para pecinta seni yang berbahagia. Selanjutnya akan kita saksikan bersama penampilan pamungkas dari Duta Kecamatan Sukawati dengan mempersembahkan garapan tematik dengan judul Hoksaning Kukuh Pengubengan. Gerakan pusaka sakti dari Cokordo Agung Ketut Karang. Gemerlap cahaya tersebut selalu terlihat dalam gelapnya hutan kaos. Dalam hangatnya kehidupan bermasyarakat, Puri Negara dengan raja yang bergelar Cokordo Agung Ketut Karang menyimak kabut di pelataran Puri. Raja yang didampingi Dampati hadir dalam wibawa puri dan megah. Busana kerajaan dengan pusaka tombak Ki Bintang Kukus tak pernah lepas dari genggamannya. Para dayang dan punggawa kerajaan ikut hadir menyambut kehadiran sosok sang peneduh jagat. Tenanglah bila sudah
memohon bantuan raja untuk membantunya dalam memenangkan pertandingan sabung ayam melawan Ki Dukuh Penghubungan. Gusti Raja yang mendatangkan pertandingan terakhir yang bersahabat namun jalan yang harus dilakukan oleh Gusti Orang Tanduk dan dia sudah terbiasa dilakukan untuk dapat menjadi sorak-sorai para bobotoh meramaikan alas Pangeragan, di mana agenda utama kali ini adalah pertaruhan harga diri dan harga mati. Setelah kedua pihak menyiapkan ayam paduannya dan suasana ketegangan di lapangan semakin memuncak. Maka pertarungan pun dimulai. Anehnya, ayam yang biasanya datang dan percikan tirta wangsuhan yang diberikan oleh raja tersebut. Cokordo Agung Terkarang dengan senjata bintang khusus. Dan ketika Dukuh Penghubungan bersabda, "Inilah penantianku sejak lama. Kegalahan ayamku ini sebagai jalanku mencapai moksa. Sebagai rasa sayang dan cintaku terhadap tanah kelahiran ini. Setelah kematianku, hutan tempat pertempuran ini akan aku putarkan air. Kelak, tanah ini menjadi pemukiman dan sawah untuk kesejahteraan rakyatku. Suatu saat, jika mereka lupa atas pengabdianku, pertanian di sini akan gagal dan dikenal dengan Carek Gagalan."
Kekalahan yang mengakibatkan kematian meninggalkan sejarah bagi desa kami. Semua nikmat di desa Singapadu Tengah adalah tanda rasa sayang beliau terhadap kita. Sebagai rasa bakti dan terima kasih kami, dibuatkan parayangan Pura Empelan yang hingga kini dikenal dengan Pura Pengubengan. Jaga dan rawatlah tetapian ini, karena itu akan berpengaruh dengan masa depan ini beserta isinya.